عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. تقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر والخواتر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري، نفع الله به وبعلومه آمين. قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, masih seputar tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Bukhari an Muawiyah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Muawiyah dari jalur Muawiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesuatu kebaikan, artinya bagi barang siapa yang Allah menghendaki orang itu baik, yufaqihu fiddin, pasti Allah akan menjadikan orang itu faqih, alim, pinter di dalam persoalan agama. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin dijadikan orang yang baik bagi Allah, maka belajarlah tentang agama. Ini tanda-tandanya. Jadi ketika orang sudah pintar dalam persoalan agama, bagus agamanya, ilmu agamanya mapan, ilmu agamanya fokus, tinggi ilmu agamanya, maka disitulah tanda-tanda Allah menghendaki kepada orang itu kebaikan. Lah, artinya kebaikan ini pasti ada dalam diri orang yang berilmu. Tidak bisa kebaikan ada pada orang yang tidak berilmu. Namanya kebaikan. Kebaikan itu ada caranya, ada ilmunya. Oleh karena itulah hanya orang-orang yang berilmulah yang akan memiliki kebaikan dan berbuat baik. Misalnya ada orang yang tidak berpendidikan, misalnya dia tidak berpendidikan, tidak sekolah, tapi dia selalu santun kepada orang. Bukan berarti dia tidak berilmu. Memang secara formalitas tidak sekolah, tetapi dia banyak menumbah ilmu dari para masyayikh, dari para kiai, dan banyak menimba ilmu dari para masyarakat yang baik. Tidak mungkin dia bersopan santun tanpa
ada sesuatu yang dicontoh. Menyerap contoh dari masyarakat yang baik, itu berarti dia sedang menimba ilmu. Nah, jadi menimba ilmu itu ada yang secara formal dan ada yang informal, yang tidak secara formal. Nah, oleh karena itulah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang kebaikan pasti dia berakar dari ilmu. Nah, oleh karena itulah jangan bosan-bosan kita terus memohon kepada Allah agar Allah berikan tambahan kepada kita ilmu. Wa ibnun Nijar min Muhammad ibn Ali. Dari Ibnun Nijar an Muhammad ibn Ali, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnun Nijar dari Muhammad bin Ali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rak'atani min alimin. 2 rakaat salatnya orang yang berilmu, 2 rakaat nih kan. Tapi orang yang di ilmu, fokus pintar tentang salat. Afdalu, lebih utama, min sab'ina rak'atin min ghairi alim. Dari sab'ina rak'atin, dari 70 rakaat min ghairi alim, tetapi dilakukan, dikerjakan oleh orang yang tidak punya ilmu. Artinya 2 rakaat salat orang alim lebih muljo, lebih bagus dari 70 rakaat salat orang bodoh, orang tak andi ilmu. Orang mun alim tetapi 2 rakaat bagus salat, insyaallah sempurna, terima sareng Allah. Dari niat mapan, dari gerakannya mapan sempurna. Tapi orang montaan di ilmu na solat tekak betong puluh rakaat tak sah kata. Le. Solat abentah. Nah, solat abentah. Tak bisa. Kur-kur-kuren, akur-kur lah, tak bisa. Pun lepas dari syarat sahnya solat. Lah nikah. Tidak tumak nina. Lah, anika berarti ampun tidak melaksanakan rukun solat. Nah, solat dia tetapi tidak dengan ilmu. Nah, oleh karena itulah solat orang yang di ilmu 2 rakaat lebih bagus daripada solat orang tak di ilmu 70 rakaat. 2 banding 70. Jadi, oleh karena itulah ini berarti ketika ilmu melekat pada seseorang, maka seseorang itu ikut mulia. Nah, penting milana panjenengan ajar ilmu tentang salat yang baik. Salat yang benar ni kekutu. Ajar bermecaran apa jeung si fokus, apa jeung si tepak, apa jeung si khusuk, belajar. Sambil lalu kita salat, sambil lalu kita mendalami ilmunya salat. Tata caranya salat si khusuk, si fokus. Bermecaran. Nah, ini harus kita belajar lah. Kayaknya jangan berhenti kita ngaji ilmuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan wa an Jabir, hadis dari jalur Sayyidina Jabir. Apa katanya? Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Akrimul ulama, muliakan orang yang memiliki ilmu. Jadi ulama nikah orang si andi ilmu. Manusia yang berilmu, yang ilmunya dibuat khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Nikah ulama. Beda orang andi ilmu, ken ilmuna bengal ka maksiat. Nikah tak ulama. Ken andi ilmu. Tapi ilmuna tak yang kui ka kui taat ka Gusti Allah. Ditaruh ilmunya. Beni ulama. Makanya ada ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang khasyah, yang takut kepada Allah
yaitu hanyalah ulama. Berarti ulama ni kan orang si andi ilmu, si khasyah, si takut kepada Allah. Kadang ni kan orang mun tak andi ilmu tak bisa takut ke Allah. Karena beri ilmu takut ke Gusti Allah. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kebesaran Allah, ilmu tentang hakikat penciptaan manusia. Lah beri ternyata abek dia adalah simbol kecil dari kebesaran Allah. Masih banyak kebesaran Allah yang bisa dilihat dari alam ini. Dan itu abek ada abek mandi, abek bergerak, berbicara, semua tidak punya kekuatan kecuali kekuatan Allah. Nah, nikah belajar terus menerus. Berarti aneka orang sadar akan keberadaan kita. Nah, rimul ulama, muliakan ulama. Kenapa? Fa'innahum, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya mereka ulama itu, kata Nabi, warathatul anbiya, pewaris para nabi. Pewaris oning, napa pewaris? Sengibe ajaran Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seti ajaran Nabi Muhammad ni kesengibe para ulama, para kiai-kiai, para ustaz sing ngajari dekat kula pun panjenengan. Lamun tak ada ulama, kita akan bisa. Abang ni kenal ke Gusti Allah, kenal ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kula pun panjenengan coba sare niat wudu beda nang Al-Qur'an. Sampai mati tak kira ketemu tak? Nyari Al-Qur'an nawaitul wudu'a tak kira ketemu. Lah, mun awak perak mengandalkan Al-Qur'an tak bisa kula panjenengan niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il had. Tak ada ilmu Al-Qur'an. Aneka ulama sing ngajari beremah carana wudu. Lah nika beremah carana niat wudu. Berarti ulama-ulama kita ni kan kreatif. Nika ajaran Kanjeng Nabi kemudian dipahami, kemudian sederhana bisa dipahami oleh masyarakat. Bisa yang kui dalam kaudien kula pun panjenengan. Lenika ilmu semangken nika. Manusia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Beda ilmu tentang syakal, beda ilmu tentang harakah, beda ilmu tentang mana tajwid, beda ilmu tentang makhraj. Lah, ini semua yang mencipta ulama. Lah. Cuma Kanjeng Nabi, cuma sahabat, tak ada idhar, idgham, tak ada iklab, tak ada. Lah kalau manusia tidak punya idgham, tidak punya ikhfa, tak tahu baca Al-Qur'an. Di mana letaknya huruf kha, di mana letaknya huruf ha, di mana letaknya huruf ha, enggak tahu. Lah ulama aku berilmu ke nikah. Pas bedanya mana ilmu tajwid. Fokus macana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mat tabi'i. Kenapa harus baca satu ketukan, satu alif? Kenapa mak baca panjang? Kenapa mak baca tebal? Kenapa mak baca tipis? Lah, beda ilmu. Nah, montada ulama sal apa? Allahu Akbar. Nah, kenapa mak baca tebal? Nah, ni kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, kenapa mak baca tipis? Tak oleh hatta zurtumul maqabir. Tak oleh. Nah, hatta zurtumul maqabir. Lah, kenapa? Karena itu bacaan tipis. Kasrah. Lah, Allahu Akbar. Nah, kenapa mak baca? Karena bacaan fathah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Anapa mak baca anna Muhammadan, mata baca anna Muhammadun karena beda kata anna, koto baca nasab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anapa mak baca Muhammadur, bukan Muhammadar, tapi harus baca engke kak dinto napanya dhamma. Koto baca dhamma Muhammadun, tak oleh baca Muhammadan. Lah, ini kebedana orang mun andi ilmu, namanya ilmu tata bahasa, ilmu nahwu. Lah, ini kan ulama kayak si menciptakan sehingga bacaan manusia fokus tepat maus Al-Quran, tepat maus kalimah-kalimah Allah. Sepak pas bacaannya, fokus tepat bacaannya karena beda ilmu. Oleh karena itulah kula pun panjenengan asokor Allah nyipta ulama karena kini kasinaku warisanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akramahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala, faman akramahum, maka barang siapa akramahum yang memuliakan mereka. Siapa yang dimaksud hum mereka? Ulama. Nikah kan dhamir. Nikah ulama saya nyipta. Nah, muntah di ilmu nahwu nikah kan tak bisa. Akramahum, hum itu apa? Mereka abeli ke ka'amna, aberi dekat orang yang memuliakan mereka. Mereka siapa? Ulama. Lah. Barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramallahu wa rasulah. Nah, yaitu benar-benar Allah memuliakan dan Rasulnya. Ini kan. Oleh karena itulah, nah orang yang si amul jeki ulama, maka yaitu dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi kula panjenengan mun amul jeki ulama berarti kita amul jeki Allah wa rasulahu dan amul jeki Rasulullah Gusti Allah. Oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan aneka kau tu cinta, kau tu amul jeki ulama orang si andi ilmu Allah senatku warisanna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muka-muka kita teti orang-orang secinta ke ilmu, cinta dekat orang-orang secinta ke ilmu, artinya cinta kepada ulama. Kelak apa rengah ben ulama, karena ulama nikah senekuk bendera dekian sebisa ngateraki kula ben panjenengan dekat jalan-jalan Gusti Allah. Kamul jeun kong langkong di hari akhirat kelak. Muka kita apa rengah sareng ulama-ulama na Allah seloros seihdina siratal mustaqim sehingga kefokusan kebahagiaan kita raih fid dunya hatta al akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.